Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, dan yang kami hormati ayah bunda sekalian, ayah bunda, kakak abang yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan nikmatnya lah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka di BBQ, belajar bersama belajar Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Nabiyuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Yunizar. Saya berasal dari Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan sekarang sedang mengajar di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Ma'mun Cianjur. Dan tak lupa juga saya memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ustazah Nur Nulia Karlina. Beliau sama juga berasal dari Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau pada saat sekarang sedang menempuh pelajaran di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Baik, yang pertama, sebelum kita menuju ke acara inti kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustazah kita pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu belajar tahsinul Quran pada surah At-Tariq ayat 1 sampai ke 3. Ayat 1 sampai 3 yang akan dipandu oleh pemateri kita pada hari ini. Kepada Ustazah Nur Nulia Karlina, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada fursah waliyah di saat ini ya. Kalau bukan karena izinnya Allah, tak mungkinlah kita dapat berkumpul di sini. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana berkat perjuangannya lah kita dapat hidup di zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Di zaman yang penuh ilmu, yang dimana mungkin jikalau bukan karena istihad dan usaha beliau lah, mungkin kita tidak dapat berada di zaman yang seperti sekarang ini. Baik, alhamdulillah.
sangat senang dapat bertemu dengan apa nih? Dengan teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, dan bunda dan semua lah ya. Sebelumnya di sini saya siapa? Mungkin boleh panggil saya Lia ya. Lia di sini bukan mau mengajarkan atau menggurui, tapi di sini kita ya belajar bersama ya, belajar bersama. Ya mungkin kalau ada sesuatu yang bisa diambil dari apa-apa yang kita bicarakan, kita lakukan hari ini, insya Allah itu datangnya dari Allah. Dan kalau misalnya seandainya mungkin dari Lia ada yang kurang gitu, ada yang salah, ya mohon dikoreksi gitu. Kita jadi sekarang belajar sama-sama aja ya. Ini ini bertanya nih, Ustadz, biasanya kita tahsin ini ditalasikan atau gimana biasanya nih? Oh, Lia. Ya mohon izin menjelaskan ya. Ini pertama caranya biasanya dipilih dulu siapa yang bacakannya per ayat. Nah, ini kan 3 ayat, berarti 3 orang yang dipilih, 1 ayat 1 orang yang baca, terus nanti dia baca 1 ayat, terus ustazah yang yang apa? Yang jelasin hukum-hukumnya, terus ustazah baca sekali lagi, baru diikut bareng-bareng. Nanti baru lanjut ayat kedua, baru ayat ketiga. Oh, siap gitu ya, Ustaz ya. Oke. Baik, mari kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini ya, kita mulai. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Mbak Aisyah Putri Arifah, mungkin boleh mulai membaca di ayat pertama. Yuk, sebelumnya kita mulai sama-sama mulai baca ta'awudz sama bismillah dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbak Aisyah, boleh dimulai baca ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Oke. Boleh selanjutnya buat Mbak Cindy. Boleh baca ayat kedua. Mbak Cindy. Oh, mungkin boleh kita pindah ke Mbak Nur Hikmah. Coba mungkin boleh baca ayat kedua. Mbak Nur Hikmah ada? Ana Ustazah. Oh ya, boleh. Coba dibaca. Ya. Ayat kedua kan Ustazah? Boleh. Wa ma adraka mat-tariq. Terus, lalu yang terakhir, boleh
Mas Haikal Purnama, boleh dibacakan ayat ketiga. An-najmu saqib. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ahsantum. Terima kasih kepada Mbak, siapa tadi? Mbak Cindy, Mbak Aisyah, sama Mas Haikal ya. Alhamdulillah. Di surah At-Tariq ayat 1-3 ya. Boleh kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqib. An-najmu tsaqib. Baik. Di surah At-Tariq ayat pertama sampai ketiga. Di sini kita bisa menemukan ya dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Di sini banyak kita temukan di akhir ayatnya, yakni huruf apa saja di kalimat di akhir ayat, yakni huruf qaf dan huruf ba. Yakni huruf qaf dan huruf ba ialah huruf-huruf qalqalah. Sebelumnya Lia mau tanya sedikit nih. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa huruf kutubu jadin, huruf-huruf qalqalah ini kan huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. Kenapa? Kenapa huruf-huruf qalqalah ini kenapa huruf-huruf qalqalah ini, huruf-huruf kutubu jadin ini dia dimasukkan ke dalam huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ini ada huruf-huruf qalqalah. Nah, huruf-huruf qalqalah ini adalah mereka-mereka yang punya sifat yang kuat. Sifat yang kuat di sini apa? Dia bertemunya sifat jahar dan juga sifat syiddah. Nah, jadi huruf kutubu jadid ini dia punya dua sifat, yaitu sifat jahar dan juga sifat syiddah. Lalu mungkin ada yang bertanya, huruf hamzah atau alif dia juga sifatnya apa? Jahar dan syiddah juga. Tapi kenapa huruf hamzah ini dia tidak masuk ke dalam huruf qalqalah? Mungkin ada yang bisa menjawab? Tak tahu, Kak.
Nah, jadi gini, huruf hamzah, kenapa dia punya sifat jahar dan juga sifat syiddah, tapi dia tidak masuk ke dalam huruf qalqalah karena huruf hamzah ini dia libaiki mahrojiha. Mahrojnya dia yang sempit. Maksudnya apa? Mahroj hamzah ini kan dia di apa namanya? Di pangkal tenggorokan, Yang dimana kalau dia kita naik lagi ke atas, ya kan? Kita naik ke atas lagi, dia akan jadi huruf mirip ke huruf ain, gitu kan? Jadi kenapa dia tidak kita masukkan ke dalam huruf qalqalah? Karena mahrojnya yang sempit. Jadi makanya dia tidak kita masukkan ke dalam huruf qalqalah. Terus ketika kita menyebutkan huruf sin, was sama wal qariq. Huruf sin ini dia punya sifat yaitu sofir. Yang dimana kalau kita baca sofir, sofir itu kan artinya mendesis ya. Nah, jadi harus kita tahan sedikit. Terkadang ada yang membaca misalnya di lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan namanya belajar tajwid itu kan kita memberikan hak dan mustahaknya ya. Hak dan mustahaknya huruf. Kalau seandainya kita tidak memberikan hak dan mustahaknya huruf, ya berarti kita belum memberikan atau memberikan hak-hak setiap huruf dengan baik. Jadi di ayat pertama untuk di huruf sin kita berikan dia hak sofirnya. Wasama jangan langsung wasama iwaqariq. Wasama iwaqariq. Lalu huruf to. Huruf to ini adalah huruf isbaq, yang dimana dia punya satu mahroj, teman satu mahroj yaitu huruf ta. Yang dimana kalau misalnya kita tidak membacanya dengan teliti, kadang huruf to ini bisa nyasar ke huruf ta. Mungkin kalau misalnya huruf to ketika kita baca dalam keadaan fathah, mungkin masih terdengar jelas ya, huruf to. Wasama iwaqariq. Tapi kalau misalnya kita baca dia dalam keadaan kasroh atau dia dalam keadaan dhammah, banyak kita dengar kesalahan yang syai yang sering dilakukan, itu dia menyerupai huruf ta. Ya, jadi mungkin di sini Ana sendiri mau mentahqiqkan di huruf to ya, tahqiq atau mentadbiqkan di huruf to. Bismillahirrahmanirrahim.
Mungkin Mbak Mariani Agustina boleh di unmute audionya. Atau mungkin ada yang mau mencoba untuk melafazkan huruf po. Mbak Syakila mungkin. Saya boleh Ustazah? Oh ya, boleh. Mbak Aisyah. Boleh diulangi Ustazah yang lafazan tadi? Po. Po, piu, pu, po, po. Piu, po. U, po. Tafitu pokok. Tiko. Po, po. Pokok. Piu, po. Tiko. Tiko. Piu, po. Tiko. Terus. U, po. Tuto. Tuto. U, po. Tuto. Tuto. U, po. Tuto. Iya. Dan untuk huruf qalqalah ini sendiri, ya kan? Huruf qalqalah itu ada kaidah yang mengatakan begini, huruf qalqalah itu dia dekat dengan fathah. Jadi kita bacanya dia jangan toto, popo, piupo, upo. Mungkin sekali lagi, Mbak. Mbak Aisyah, boleh sekali lagi? Ya Ustazah. Sekali lagi ya. Maaf Ustazah Yalah. tadi kurang Po, dengar. pi, po, piu, pu, popo, piupo, upo. Bismillahirrahmanirrahim. Tafitu pokok. Tiko. Popo, Tafitu. popo. Tiko. Tiko. Toto. Pok. Toto. Jangan foto. Kayak huruf qalqalah itu tadi apa? Dia dekat dengan fathah. Ya Ustazah. Nah, jadi maksudnya dia kita baca hurufnya itu jangan foto. Pipa, pupa, po, popo, piupo, upo. Popo, Toto. piupo, Tiko. Tiko. Tuto. upo. Ayo, Asanti. Ya, begitu ya. Jadi, kalaulah kita ketemu sama huruf qalqalah, ya kan? Kadang qalqalah nih agak suka terimalah dia ya, agak melenceng gitu. Nah, jadi kalau qalqalah allazi apa, jangan apa, gitu ya.
Oke, mungkin sampai di situ dulu. Mungkin ada yang ditanyakan dari ayat 1 sampai 3. Cukup Ustazah. Oke. Gimana Ustaz? Oke. Udah selesai ya tafsirnya. Alhamdulillah. Banyak dapat ilmu baru kita. Terima kasih, Ustazah. Selanjutnya, baik, udah selesai pembacaan tahsin tadi. Sekarang kita masuk sesi dokumentasi. Jadi diharapkan untuk semua peserta mengaktifkan kameranya. Kita foto bareng pemateri kita sama pemateri kita pada sore hari ini. Oke, udah siap operator? Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Lia ya panggilannya. Saya panggil Ustazah Lia aja, lebih gampang ingatnya. Ustazah Lia. Iya. Oh, kebetulan sama-sama orang Tanjung Batu ya. Cuman belum pernah melihat. Iya. Alhamdulillah ya, kita pada sore hari ini kita dengarkan bersama-sama paparan materi dari Ustazah Nur Nulia Karlina dengan tema menuntut ilmu tidak mengenal usia dan tempat. Oh, menarik nih temanya ini. Biasa kan orang sekarang itu membatasi menuntut ilmu hanya sebatas dengan lembaga saja, hanya tempat. Orang biasanya membatasi dengan tempat. Oh, kalau di tempat ini saya nggak bisa belajar. Oh, kalau di sini saya nggak. Kalau nggak kuliah saya nggak bisa jadi apa-apa. Saya nggak bisa jadi orang berilmu dan sebagainya macam. Itu kan banyak pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana paparan penjelasan dari pemateri kita pada sore hari ini. Sebelum saya serahkan kepada pemateri, saya mengingatkan kepada peserta sekalian yang ingin bertanya pada materi nanti atau materi yang tadi telah disampaikan, silakan boleh meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar atau nanti boleh bertanya secara langsung dengan mengaktifkan video atau audio dan melakukan raise hand terlebih dahulu. Oke? Oke, baiklah. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Ustazah Nur Nulia Karlina. Kepada Ustazah kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lebih ke mungkin ngobrol aja ya. Mungkin Lia di sini pengalamannya tak lebih banyak daripada kakak-kakak dan abang-abang sekalian gitu ya. Mungkin bisa dibilang Lia sendiri pun belum lama memulai perjuangan hidup dalam menuntut ilmu gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang menuntut ilmu, tak mengenal usia dan tempat. Soalnya kita harus tahu ya, kenapa kita tuh harus menuntut ilmu. Kenapa sih Allah itu nyuruh kita untuk menuntut ilmu gitu?
seperti yang sering kita dengarkan ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dan ya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Mungkin sebentar ya. Aku anak as'ud ilafuk mungkin ya. Mungkin 10 دقائق. ماشي. معلش عيشة. أنا أسأل إلى فوق. خديجة. معلش. معلش. نعم أنا أسأل إلى فوق. Maaf, sempat terpotong sebentar. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Bahkan kalau misalnya di konteksnya di sini muslim disebut domir kepada laki-laki satu, itu berarti maknanya mencakup bagi perempuan juga gitu. Bahkan dalam riwayah lain ditakdirkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dan ada wa muslimatin. Jadi kadang kan ada ya yang berpikir, oh yang talabul menuntut ilmu itu wajib buat cowok aja dong, berarti ya perempuan gak usah belajar gitu. Wah itu salah tuh gitu kan. Menuntut ilmu tuh wajib buat kita, dan wajib di sini gitu. Bahkan kita kan sering dengar ya hadis ini, tapi kadang kita tuh nggak tahu gitu pengaplikasiannya sebenarnya menuntut ilmu wajib bagi kita tuh gimana gitu. Apa kita cuma sekedar belajar aja gitu. Bahkan orang zaman sekarang tuh ada yang bela-belaan gitu, mati-matian dia misalnya udah lulus sekolah nih, udah lulus SMA, dia pengen kuliah gitu. Sedangkan mungkin dari sisi kondisi ekonomi dan lain-lainnya tidak memungkinkan gitu. Dia kuliah, tapi apa motivasinya mau kuliah? Aku mau kuliah, ya aku gengsi dong gitu. Teman-temanku kuliah, masa aku nggak kuliah gitu. Jadi kesannya menuntut ilmu di sini hanya sekedar untuk formalitas gitu ya. Formalitas, yang penting aku kuliah, nanti akhirnya aku lulus S1, aku punya ijazah, habis aku kerja. Ya kalau seandainya pemikiran kita cuma cukup sampai di situ, sekolah, kuliah, lalu kerja, ya udah selesai gitu. Nggak ada lagi gitu. Kalau misalnya kita udah kerja dan udah dapat apa yang kita inginkan, udah selesai. Sebenarnya enggak gitu. Menuntut ilmu di sini bisa kita lakukan dimanapun gitu. Bahkan ketika kita lagi di jalan, kita melihat sekitaran kita, apa-apa yang kita lalui gitu. Itu juga bisa kita sebut dengan menuntut ilmu. Gitu kan. Terus selanjutnya ada sebuah syair atau mahfuzat ya. Biasanya kalau di pondok dulu kita belajar apa? Ta'allam. Falaisal mar'u yuladu aliman. Kita disuruh apa? Belajar, ta'allam. Kenapa kita disuruh belajar?
Karena falaisal mar'u yuladu aliman. Karena seseorang dilahirkan tuh nggak langsung yang dia pinter. Kamu lahir udah fitrah kamu hafal kitab muwatta, kamu hafal hadis arba'in, kamu hafal ini, enggak gitu. Kita lahir dalam keadaan ibaratnya kertas putih gitu, kertas yang bersih. Nah, semakin besar kita, ya itu tugas kita untuk menulis, mengisi kertas kosong itu sehingga kertas itu penuh dengan hal-hal yang baik gitu. Karena apa? Karena Allah sendiri pun menjanjikan bahwa setiap dari kita yang mau berusaha untuk belajar, menuntut ilmu, yang nantinya menuntut ilmu tuh niat kita itu lillah gitu. Allah akan meninggikan derajat kita gitu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan bahkan dengan ilmu ya, bahkan ilmu pun adalah harta yang bahkan dia sangat lebih mahal daripada seberapapun harta yang kita miliki. Harta bisa dicari. Harta mungkin bisa dibilang sangat mudah lah kita untuk mencari. Tapi dengan ilmu. Tapi kalau ilmu, al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Bahkan dengan ilmu kita bisa menjadi seseorang yang besar. Walaupun asalnya kita berasal dari keluarga yang miskin, atau mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang terpandang. Tapi dengan ilmu, kita bisa menjadi orang yang besar. Kalau Lia sendiri itu ya, bicara tentang menuntut ilmu, kenal tempat dan usia. Mungkin kalau Lia lihat teman-teman Lia gitu ya, di luaran sana tuh rata-rata teman-teman Lia semua berarti udah mulai nyusun skripsi. Sedangkan Lia sendiri gitu, sekarang baru jadi mahasiswa baru gitu. Bahkan Lia sendiri pun belum duduk di bangku kuliah. Jadi kalau di Mesir ini kan sebelum kita kuliah itu ada kelas yang namanya itu kelas bahasa. Jadi sebelum kita kuliah itu kita harus lulus dulu di kelas bahasa ini baru nanti bisa kuliah. Kadang kalau kita mau berpikir ya gitu, kalau Lia sendiri dulu berpikir kayak aku kuat nggak ya gitu, dengan umurku yang udah ketinggalan nih sama teman-temanku, aku bisa nggak ya gitu, kayak ya Allah teman-temanku tuh udah skripsi semua gitu, lah aku sendiri masih mahasiswa baru gitu, kayak sempat berpikir kayak sayang umur gitu, kayak tapi akhirnya setelah Lia sendiri berpikir, bertadabur gitu, dan setelah Lia sampai di sini gitu, oh baru paham gitu, kayak umur itu tuh nggak berpatok gitu, nggak berpatok gimana kualitas kita gitu. Bahkan Lia sendiri pun sangat bersyukur gitu, alhamdulillah ya Allah udah nyampe ke sini walaupun aku tuh telat gitu sekolahnya, tapi ternyata pas nyampe di sini tuh Masya Allah gitu. Mungkin teman-teman yang lain udah hampir selesai sekolahnya, tapi ya kita nggak tahu gitu. Apakah kira-kira kalau misalnya aku masih hidup normal dengan umurku yang dulu gitu, berarti umurku yang sudah sekarang nyusun skripsi gitu misalnya, ya aku nggak tahu apakah keilmuan aku tuh bisa dibilang bagus atau enggak gitu. Dan yang bikin
aku sangat sangat semangat gitu menuntut ilmu walaupun dengan umur yang udah ketinggalan nih sama teman-teman. Jadi satu hari aku sempat ikut majelis sama salah satu kibar ulama di sini. Nama beliau yaitu Maulana Syekh Hasan Utsman. Beliau adalah salah satu kibar ulama nahwu yang ada di Mesir ini. Jadi beliau cerita suatu hari beliau cerita, kalian tahu gitu, ada seorang ulama besar, ulama bahasa yang lebih terkhususnya dalam pelajaran nahwu. Beliau baru memulai belajarnya ketika beliau umur 38 tahun. Siapa beliau? Beliau adalah Maulana Syekh Khalid Al-Azhari. Jadi kalau menurut dia cerita kisah perjalanan beliau menuntut ilmu benar-benar sangat masya Allah gitu. Jadi Syekh Khalid Al-Azhari ini beliau dulunya adalah seorang pekerja di Masjid Al-Azhar. Jadi dulu Masjid Al-Azhar itu kan pada zaman dahulu lampu di Masjid Al-Azhar itu dia lampunya tuh masih pakai lampu minyak, ya kan? Nah, jadi kerjaan beliau di situ adalah bersih-bersih masjid, terus yang mati hidupkan lampu lentera gitu. Nah, suatu hari ketika beliau telah menginjak hampir di umurnya yang 40, beliau melakukan pekerjaan beliau seperti biasa. Nah, ketika beliau mau mengambil lampu lenteranya itu tadi kan beliau mau menghidupkan lampunya. Beliau masukkan minyak ke dalam lampu itu. Tanpa disengaja, lampu itu tadi yang beliau pegang jatuh ke bawah, dan ternyata di bawah itu ada orang. Nah, lampu itu tadi mengenai orang yang ada di bawah beliau. Dan bertepatan lampunya tadi itu jatuhnya di atas kitab, di atas buku seseorang yang di bawah beliau tadi. Otomatis lah ya kan. Jadi zaman dulu itu kan buku itu belum belum di print kayak buku yang kita lihat sekarang gitu. Buku tuh masih ditulis pakai tangan gitu. Jadi kan bisa kita bisa kita bayangkan berapa mahal dan berapa pentingnya gitu buku, dan seberapa susahnya untuk mendapatkan satu buku gitu. Nah, ketika buku itu dikenai minyak, tulisannya otomatis kan jadi rusak. Lalu si yang punya buku ini datang ke Maulana Syekh Khalid Al-Azhari tadi. Beliau bilang, kamu tahu nggak gitu? Dalam konteksnya kayak gini. Beliau ngomong, hei kamu gitu. Kamu tahu nggak? Buku ini mahal gitu. Susah nyarinya gitu. Lau anak kunta muta'alliman la'arafta majhudal ladzi afsarta alayya gitu. Kata talibul ilmi tadi. Kalau misalnya kamu tahu, kalau kamu tuh orang berilmu gitu, kamu pasti tahu berapa susahnya dapetin buku ini, dan kamu dengan mudahnya dengan ketahuan kamu ngerusakin buku aku gitu. Ya kan? Terus karena si tolabul ilmi tadi itu ngomong kayak gitu, marah ke Syekh Khalid Al-Azhari ini, dan sempat mengatakan gini, hei kamu bodoh gitu. Karena ya beliau emang pada saat itu Syekh Khalid itu umi gitu, tidak bisa baca, nggak ngerti Al-Quran gitu. Nah, karena beliau dikatakan kayak gitu sama seorang pelajar tadi, dikatakan, hei bodoh, kalau kamu seorang berilmu,
pasti kamu tahu betapa mahalnya buku ini. Beliau langsung astagfirullahaladzim gitu. Kok aku digituin ya sama thalibul ilmi ini gitu. Nah, akhirnya apa? Karena marahin sama thalibul ilmi ini, beliau datang ke kantor Azhar. Terus beliau ngapain? Beliau minta kepada atasan beliau, aku mau berhenti kerja dan aku pengen banget, tak tolong gitu, kalian belajar, jadikan aku siswa di Al Azhar. Akhirnya di umur ke 30, mungkin sekitar 38 tahun ya, 38 tahun, Syekh Al Azhar ini memulai dirinya untuk belajar sedikit-sedikit dari belajar baca, tapi pun, dan akhirnya apa? Sampai beliau menjadi seorang kibar ulama yang besar. Dan karya-karya beliau sangat sudah tersebar di mana-mana gitu. Kalau misalnya kita buka, kita cari buku-buku tentang nahwu gitu, tentang pelajaran nahwu, pasti kita akan menemukan nama Syekh Khalid Al Azhar bertebar di mana-mana. Itu karena apa? Karena kegigihannya gitu. Padahal beliau udah tua. Jadi terkadang kan kita sering ya mungkin mendengar gitu orang-orang yang mungkin umurnya sudah lanjut gitu, kayak seperti umur 30 tahun, 40 tahun ke atas. Ketika mau belajar kayak, aduh aku udah nggak bisa belajar lagi nih, aku udah tua gitu. Udah nggak ini lagi otaknya gitu, nggak kayak kamu gitu. Kadang kan kalau ngomong kita yang masih muda, kamu mah enak nak gitu, kamu masih muda gitu, gampang belajar. Kalau ibu mah udah tua, nggak bisa lagi belajar. Kata siapa gitu? Bahkan ya ada salah satu ulama, beliau nama beliau adalah Syekh Ibnu Aqil ya. Beliau juga salah satu kibar ulama di bidang nahwu dan juga fikih. Beliau pernah menceritakan diri beliau dan berkata seperti ini, kan semangatku dalam menuntut ilmu di umur 80 tahun itu lebih besar dibanding semangatku ketika aku berumur 20 tahun. Bayangkan. 80 tahun, umurnya udah tua ya, udah kayak kakek, tapi semangatnya bahkan lebih besar dibanding beliau ketika masih muda, di umur 20 tahun. Jadi dari cerita ini gitu, ya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya emang nggak ada batasan, never too old to learn. Nggak ada batasan kita belajar itu mau sampai kapanpun, sampai kita, kewajiban kita menuntut ilmu itu ya sampai ketika Allah mencabut nyawa kita gitu. Sampai sebelum itu kita masih punya kesempatan untuk belajar. Yang bikin kita tuh kadang, aku nggak bisa nih, aku nggak bisa gitu. Apa? Karena kita pengennya itu yang serba cepat. Dan kita udah pengennya serba cepat, terus kita juga bosenan gitu. Misalnya kita belajar makharijul huruf nih ya. Aduh, aku nggak bisa nih nyebutin huruf shad gitu. Nah, ketika kita belajar sama seorang guru, kita tasbihkan terus huruf seperti tadi kan. Sol, su. Nah, udah kita tasbihkan huruf itu, terus kata gurunya begini, Fulana gitu. Udah dulu ya, sampai di sini dulu, kita bertalaki. Nanti kamu pulang ke rumah, silahkan latihan, besok kita coba ulang lagi. Terkadang kita tuh cepet bosen. Kok aku nggak bisa-bisa, udahlah. Selesai, nggak usah lagi. Emang aku nggak bisa deh kayaknya. Nah, itu dia. Itu salah satu titik yang membuat kita tuh nggak bisa. Padahal umur gitu. Umur tuh tidak mematok gitu. Mau kita muda, mau kita sudah tua, kalau misalnya
kita masih punya keinginan yang besar gitu, pasti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting apa? Kita coba, kita baca. Apa kata Allah di Al-Alaq ayat pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh baca. Ya mau nggak mau, kalau kita mau jadi orang alim, ya kita harus membaca. Kita membaca, kita menghafalkan. Ya dari situ nanti insya Allah kita bisa gitu. Jangan berpikir aku udah coba sampai sekian tahun gitu, tapi aku nggak bisa. Kebutuhan ilmu gitu, itu datangnya dari Allah, ya kan? Kalau misalnya Allah ridho sama kita, pernah nggak mungkin kita ngerasa gini, kita kok belajar dulu pas di pondok gitu misalnya, atau di sekolah kita belajar, ini apa sih gurunya jelasin apa sih gitu, nggak paham gitu. Tiba-tiba setelah beberapa tahun ke depan, kita buka lagi buku itu, kita baca lagi, kita ulang. Oh, ternyata tuh dulu ini ya yang dijelasin sama guru kita dulu gitu. Gitu. Nah, terus menuntut ilmu itu juga nggak mesti kita nggak perlu milih-milih tempat gitu. Dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Salah satu yang bikin Lia sendiri itu termotivasi kenapa Lia pengen ke Mesir gitu. Dia pengen keluar negeri gitu. Jadi dulu ketika Lia baca Quran gitu, pas di pondok, ketika baca surah Az-Zumar ayat 10, di situ tulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun. Di situ ditulis wa ardullah wasi'ah. Bumi Allah itu luas gitu. Maka ya kamu berhijrahlah gitu. Pergi kemana-mana, ke setiap sudut, setiap penjuru bumi Allah itu. Untuk apa? Tuntutlah ilmu gitu, menuntut ilmu. Gimana caranya dengan kamu pergi kemana-mana, kamu menuntut ilmu, ya kamu nantinya dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah. Jadi ketika aku membaca wa ardullahi wasi'atun, oh bumi Allah itu luas, berarti ya aku harus belajar di sini, ya kan? Tapi ya walaupun memang menuntut ilmu itu ya tidak, Lia nggak bilang kita harus keluar negeri gitu, enggak. Bahkan kita di tempat kita sendiri pun kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh gitu, kita bisa mendapatkan banyak hal gitu. Ada kisahnya, mungkin kita kenal ya. Bahkan kita sangat kenal salah satu imam mazhab yang gimana sih beliau belajar gitu? Apakah beliau belajar cuman duduk aja di rumah, terus akhirnya beliau jadi pintar? Enggak. Ya kan? Beliau awalnya belajar di Mekah. Belajar di Mekah dengan banyak masyayikh, dengan banyak syekh. Beliau habis belajar ke syekh ini, belajar ke syekh A, habis itu belajar ke syekh B, habis itu belajar ke syekh C gitu. Sampai guru-guru beliau itu berkata apa? Ya Syafi'i, ya Imam Syafi'i gitu. Ilmuku sudah habis, udah aku kasih semua ke kamu. Maka kamu pergilah ke tempat lain, cari ilmu lagi. Dan beliau sendiri pun menuntut ilmu tak lepas dari dorongan orang tua beliau yang sangat mendorong beliau untuk belajar.
Jadi di sini kita bisa lihat ya, ketika seseorang sudah mau menuntut ilmu, ada niatan menuntut ilmu, dari lingkungannya, orang tuanya, semuanya harus mendorong, ya kan? Bahkan ketika Imam Syafi'i hendak menuntut ilmu, kata ibunya apa? Pergilah nak, pergi ke Irak sana nak. Aku lihat di sana sudah banyak ilmu gitu di sana. Jadi pada saat itu Irak terkenal dengan keilmuannya. Pergilah ke sana nak, nggak usah pulang gitu. Nah, kan kata orang tua apa? Kata ibunya, nggak usah pulang, nanti kita ketemu di surga saja. Bayangkan, ibunya berkata apa? Kita ketemu di surga aja. Karena saking ridhonya anaknya untuk menuntut ilmu gitu. Tapi pada akhirnya ketika Imam Syafi'i sudah pergi ke Irak dan beliau menjadi seorang kibar ulama yang besar di sana, ya kan? Sampailah kabar tadi kepada ibunya. Jadi itu semua orang tuh nyebut nama Maulana Imam Syafi'i. Ada apa ini, kata ibunya kan? Ya itu ada Imam Syafi'i, ada apa? Beliau adalah kibar ulama, beliau guru kami gini-gini. Ibunya pun kayak, ini Syafi'i siapa gitu kan? Ibunya datanglah ke Irak terus menyusul Imam Syafi'i. Dan ketika dilihat, betul itu anaknya. Akhirnya kata ibunya apa? Tolong sampaikan kepada Imam Syafi'i, suruh dia pulang. Aku sudah membolehkan dia pulang. Bayangkan. Ibunya yang tadinya bilang apa? Nggak usah pulang, nak. Nanti kita ketemu di surga aja. Akhirnya apa? Ketemu juga di dunia dan bertemu dengan anaknya ketika anaknya sudah najah gitu. Ya kan? Jadi di sini nama Lia sendiri mau menyampaikan, nama yang menuntut ilmu, janganlah kita diam saja gitu. Kita pergilah kemana-mana, kita menuntut ilmu kemana-mana. So, ulama-ulama zaman dulu gitu, mereka belajar menuntut ilmu tuh dari negeri ini pergi ke ini, ke sini, naik apa? Jalan kaki. Sedangkan kita sekarang dengan berbagai macam sarana dan transportasi, dan kalau kita mau nyari majelis ilmu itu di mana-mana ada gitu. Dan kalau kita berpikir, ya Allah, aku kalau misalnya mau menuntut ilmu ke sini, aku nggak ada uang ya Allah gitu. Lihat sendiri kalau ketika ingat kayak gitu, ketika ingat kayak, ya Allah aku mau belajar ke Mesir nih, tapi aku takut nggak ada uang gitu. Dia tuh teringat pesannya Ustadz Harun Asasi, yang dimana apa? Tuhanmu di Indonesia dan Tuhanmu di penjuru negeri lain itu sama. Kalau Tuhanmu memberikanmu rezeki di Indonesia, pasti Tuhanmu memberi rezeki kepadamu dimanapun kamu gitu. Jadi jangan takut. Insya Allah kalau niat kita benar, insya Allah nantinya Allah akan memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Gitu. Intinya kita cukup berusaha, jangan lepas doa kepada Allah, dan selalu berusaha. Ingat, seorang penuntut ilmu itu tidak akan dapat ilmunya ketika dia menuntut ilmu hanya untuk cepat-cepat, dan ketika dia menuntut ilmu tuh setengah-setengah, cepat bosan. Jadi kita harus sama-sama usikuna wa iyaya nafsi melepaskan dua hal ini. Menuntut ilmu karena tergesa-gesa dan menuntut ilmu apa bahasanya? Mood swing gitu ya. Mood-mutan gitu. Gitu. Mohon maaf Ustazah, waktunya udah habis sepertinya untuk pemaparan materi. Ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya Tazah.
Oke. Ustaz. Ya. Insya Allah kalau memang Lia bisa menjawab, dia jawab. Ya, siap. Ya, tadi sedikit saya simpulkan beberapa pemaparan yang beliau sampaikan, yang Ustazah Lia sampaikan tadi. Itu yang pertama, jangan batasi menuntut ilmu itu dengan usia, karena banyak contoh-contoh para ulama terdahulu itu yang menuntut ilmu malahan udah 30 tahun ke atas, tapi bisa jadi al-allamah juga, bisa jadi ulama juga malahan. Bukan ulama bukan yang kaleng-kaleng malah ya, tapi jadi ulama besar. Terus ya, yang kedua, kalau dalam menuntut ilmu, kalau selagi masih ada kesempatan, masih belum berkeluarga mungkin ya, atau belum Betul. punya itu, ya merantau lah. Karena Imam Syafi'i sendiri itu merantau kemana-mana, dan beliau juga populer ya Tazah, pesan beliau, busur panah itu menepati sasarannya ketika anak panah itu akan menepati sasarannya ketika ia meninggalkan busurnya. Atau air itu akan tetap keruh kalau dia tidak mengalir. Jadi merantau lah. Itu yang kedua tadi. Ya, itu yang dapat saya tangkap dari penjelasan dari Ustazah Lia tadi. Barangkali ada yang ingin bertanya. Udah ada masuk satu pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya Sufyan, ingin bertanya, apa amalan kakak pribadi dan pengalaman kakak supaya dipermudah oleh Allah dalam menuntut ilmu? Ya. Tafadhol Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngomongin soal amalan dan pengalaman ya, menuntut ilmu itu kan hal yang sangat ini ya, yang sangat sakral gitu. Yang pertama pastinya kita ketika belajar itu harus menjaga adab. Karena apa? Tertulis di dalam kitab Adab wal Muta'alim apa? Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam dan adab kamu seperti tepung. Nggak mungkin kan kita kalau masak garamnya 1 botol, tepungnya 1 sendok, ya kan? Pasti tepungnya lebih banyak, garamnya secukupnya saja gitu. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan adab kita ketika kita menuntut ilmu gitu. Contohnya apa? Ya ketika kita belajar, kita nggak lupa berdoa. Ketika belajar, kita nggak lupa untuk mendoakan para guru-guru kita. Karena apa? Disinilah letaknya kita bisa mendapat berkah gitu. Karena kalau nggak ada beliau-beliau, guru-guru kita, atau para mu'alif kitab gitu, para masyayikh yang terdahulu, nggak mungkinlah kita bisa belajar buku-buku beliau yang ada sekarang gitu. Jadi ketika belajar, jangan lupa berdoa untuk diri kita, untuk teman-teman kita, untuk seluruh muslimin dan muslimat, dan jangan lupa kepada para guru-guru kita. Seenggaknya kita hadiahkanlah Al-Fatihah untuk beliau. Dan yang pasti tadi itu, pengalaman aku sendiri, ya kalau kamu mau belajar, namanya kamu hidup di dunia itu, ya emang tempatnya capek gitu. Jadi jangan berhenti gitu. Kadang kalaulah kita belajar, coba kita kurangi tidur, kita kurangi hal-hal yang nggak penting gitu. Fokus pada tujuan kita, Ana mau belajar. Halo? Terputus kayaknya.
Oh, luar ya? Ada. Gitu Oke. mungkin. Iya. Ya jadi gitu ya tadi, saudara siapa tadi yang bertanya? Saudara, Sufyan. ya saudara Sufyan. Iya, Tapi kita mungkin udah syukran. jelas ya saudara Sufyan. Iya, sudah jelas. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Syukran. Ya luar biasa. Ini luar biasa ya. Jadi butuh amalan yang Ustazah lakukan adalah adab ya, menjaga adab ketika menuntut ilmu. Dan memang adab didahulukan. Ketika kita mendahulukan adab, ilmu juga mudah didapat ya. Ya begitu ya Tazah. Ya mungkin Masya Allah. ada pertanyaan yang lain lagi dari peserta, dari ayah, bunda, kakak, abang. Alhamdulillah kita dapat berbicara dan berdiskusi langsung sama mahasiswi Mesir ini, Al-Azhar. Dan beliau lagi berada di Mesir ya Tazah sekarang. Iya, Ustaz. Ya. Insya Allah. Aura keberkahan Mesirnya, aura keberkahan tanah Mesirnya udah kelihatan. Universitas Al-Azhar itu idaman setiap santri pastinya. Siapa yang nggak mau ke Universitas Al-Azhar? Tempat dilahirkan ulama-ulama besar. Jadi suatu keberkahan yang luar biasa, Ustazah bisa sampai di sana. Jadi mumpung Ustazah ada di sini, mahasiswa Mesir ada di sini, yang sedang berada di tanah Mesir lagi, masih baru-barunya yang mau bertanya silakan dari ayah, bunda, kakak, abang. Oh, sepertinya ada nggak nih? Yang ingin bertanya langsung, oh ada. Ini ada Tazah, ada satu pertanyaan lagi dari Ernawati, dari Bunda Ernawati Slamet. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana meyakinkan diri untuk percaya diri bila usia sudah lebih tua? Ya ini masalah setiap ibu orang-orang ini banyak yang udah usia lanjut nggak pede untuk menuntut ilmu. Jadi gimana Tazah motivasinya? Silakan dijawab. Kalau dari Lia sendiri ya, kadang pun jangankan orang tua gitu ya, kadang pun untuk anak-anak muda seusia kita sendiri pun kadang kalau mau menuntut ilmu tuh kayak ada rasa kayak nggak pede, kayak apakah aku tuh kayaknya udah ketinggalan jauh ya sama teman-temanku atau gimana gitu, banyak gitu kayak ngerasa kok dia udah bisa ini, sedangkan aku belum bisa apa-apa gitu ya kan. Nah kalau Lia sendiri biasanya tuh Lia banyak mencari bacaan gitu, yang dimana bacaan itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita gitu. Kayak contohnya kita banyak buka biografi dan kisah sirah perjalanan hidup para ulama terdahulu gitu. Dan Masya Allah gitu, Lia sendiri pun ketika seperti tadi ya kisah Syekh Walid Al-Azhari, terus Syekh Maulana Ibnu Aqil gitu. Beliau-beliau aja bisa gitu loh, belajar di usia beliau yang bisa dibilang tuh sudah rentan tua, umur 40 tahun ke atas, bahkan 80 tahun gitu. Berarti aku juga bisa gitu. Walaupun mungkin bisa kita bilang usaha kita dalam menuntut ilmu mungkin ketika di umur kita yang sudah semakin tua itu harus lebih banyak gitu dibanding dengan anak-anak muda gitu misalnya. Jadi ya kita sendiri harus percaya gitu. Kita harus percaya ya Allah, aku bisa gitu. Ya, yang pertama kita harus yakin ya. Pertama kita harus yakin dari diri kita sendiri, karena kalau percuma kita udah baca sirah ini, kita baca ini, kita mencari motivasi untuk kita percaya diri lah. Aku udah tua, aku bisa nggak? Tapi kok dari diri kita sendiri malah nggak ada dorongan sama sekali, ya udah banyak gitu ya kita dulu Lia sendiri pernah bertemu gitu dengan seseorang yang dimana beliau ini susah banget
susah banget belajar. Sampai kayak, ya Mbak, ini loh udah diulang-ulang terus Mbak, nggak bisa gitu. Tuh, ingat, tugas kita di dunia itu hanya untuk menuntut ilmu. Kita belajar. Tapi masalah kebutuhan kebutuhan ilmu itu hanya dari Allah gitu. Yang penting tugas kita di sini kita udah berusaha semaksimal yang kita bisa gitu. Insya Allah nanti terserah Allah gitu. Kapan Allah mau kasih kita kebutuhan, kapan Allah mau kasih kita ilmu itu bisa melekat di kita, itu terserah Allah. Yang penting usaha kita sampai sebelum Allah mengambil nyawa kita, sebelum kita kembali kepadanya, kita meninggal, kita menutupkan mata kita dalam keadaan kita sedang berjihad menuntut ilmu. Mungkin kalau dari Lia gitu sih. Kita banyak membaca sirah-sirah para ulama terdahulu, dan kita hadirkan kesemangatan beliau-beliau itu kepada diri kita. Kita dorong diri kita gimana pun caranya, kita bisa gitu. Iya. Ya begitu tadi Ibu jawaban dari Ustazah Lia. Yang pertama tadi katanya banyak baca-baca. Banyak baca-baca tentang biografi para ulama yang dahulunya belajarnya itu padahal udah usia tua tapi berhasil juga. Bahkan kalau nggak salah Abu Hurairah ya Tazah ya, ke tahun ke-7 Hijriah masuk Islam, tapi cuma 3 tahun berarti beliau masuk Islam, tapi jadi penghafal hadis terbanyak. Benar ya Tazah? Ya, Masya Allah. Makanya jadi Iya. Insya Allah umur itu tidak menjadi patokan gitu, tidak menjadi patokan. Kita masih bisa belajar nggak sih? Kita masih bisa belajar sampai akhir hayat kita, sampai Allah mengambil kita untuk kembali kepadanya. Sampai sebelum itu kita masih bisa terus belajar dan berusaha untuk menjadi hambanya yang insya Allah diridhoi olehnya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Jadi tugas kita cuma seperti yang dipaparkan Ustazah Lia tadi adalah belajar. Masalah kebutuhan, pemahaman itu nanti Allah yang kasih. Saya jadi teringat firman Allah di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh, nanti Allah yang kasih jalan. Asal kita sungguh-sungguh aja. Ya, mungkin itu dari paparan materi, dari jawaban dari Ustazah yang luar biasa, Masya Allah. Mencerahkan kita dan menyemangatkan kita lagi, terutama ayah bunda yang mungkin selama ini kita sempat kepikiran, udah tua, terlambat untuk belajar, sudah susah untuk belajar. Mudah-mudahan dengan mendengar penjelasan materi dari Ustazah Lia tadi, kita masih bisa, kita diberikan semangat lagi untuk menuntut ilmu, walaupun usia tak lagi muda. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Tapi ya, izin saja apa ada amalannya, doa apa gitu biar menyemangati dari doa yang kita panjatkan. Ya, silakan Tazah. Amalan nih Tazah. Aduh. Kalau Lia sendiri, kalau dari guru Lia sendiri biasanya nggak yang macam-macam. Jadi ketika kita mulai mau belajar gitu, ya itu tadi pertama jangan lupa kita hadiahkan Al-Fatihah setidaknya kepada para guru-guru kita. Dan ketika kita sudah selesai belajar, baca doa Allahumma ini astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilaina indah hajatina walatunsina abadan ya rabbal alamin. Jadi ya Allah, aku menitipkan semua apa yang aku pelajari, apa yang aku dapat hari ini kepadamu, dan kembalikan ilmu-ilmu itu kepadaku ketika aku butuh. Kalau ya itu, jadi kalau
dari guru-guru kami di sini pun mengajarkan kamu nggak perlu yang harus baca doa sampai ribet kayak gini. Kamu cukup baca ini, kamu istiqomahkan setiap hari, insya Allah ketika kamu belajar dan kamu butuh sama ilmu itu, insya Allah Allah akan memberikan kebutuhan itu. Masya Allah. Amin. Ya, Ustazah jadi boleh ditulis Ustazah di chat. ya mungkin nanti Doanya. ditulis dan dikirimkan ke grup, Ustazah, Oh, di boleh nanti kita insya Allah doanya. akan tulis di grup. Iya. Ya, Ya. Syukran Ustazah. ya, alhamdulillah. Ya, mungkin pertanyaan Bunda tadi menutup sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Selanjutnya, karena waktu semakin sore, kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu Riyadhah pembacaan surah Yasin yang akan dipandu juga oleh Ustazah kita Nur Julia. Nah, sebelumnya saya mengingatkan bahwa yang ingin menghadiahkan bacaan surah Yasinnya ke saudara-saudaranya atau ada hajat-hajat yang mau didoakan, mungkin boleh barangkali dituliskan di kolom komentar, nanti akan dibacakan niatannya akan disampaikan niatannya oleh ustazah kita dengan bertawasul surah Al-Fatihah dan Yasin. Mungkin itu. Ustadz, Ya. Yang Riyadhah ini kita baca surah Yasin atau Al-Fatihah? Ada koror dari Ustadz Rashid, katanya surah Al-Waqiah. Oh, surah Al-Waqiah. Ya, boleh. Ya, surah Al-Waqiah. Yang saya dapat surah Yasin. Oke, baik. Kalau gitu surah Al-Waqiah. Kita ke surah Al-Waqiah. Ya, silakan Tazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Waqiah sama-sama ya. Semoga dengan Riyadhah ini, dengan rutinnya kita meriabahkan kerangka-kerangka mulut kita, ya, lisan kita, semoga nantinya Allah akan memberikan kebutuhan bagi kita, dapat membaca Al-Quran dengan baik, dan menjadikan salah satu sebab bagi kita semua agar dapat mencicipi masuk ke dalam surganya Allah nanti kelak dan dapat berkumpul kembali di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah
السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Allahul Azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita niatkan semoga kita berharap kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan diberikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi karena bahasnya tentang ilmu, mudah-mudahan kita semua diberikan kepemahaman ketika belajar, diberikan mudah mengakses pelajaran, dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita senantiasa disehatkan. Kalau yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلبي بنور بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa itu tadi, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kekhilafan dalam kata-kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bak kata pepatah Melayu, tidak ada laut yang tidak bergelombang, tidak ada sungai yang tak bersampah, tiada gading yang tak bertuah. Karena tiada gading yang tak retak, karena retaknya itulah membuat gading bertuah. Kalau ada umur yang panjang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya sebagai moderator Muhammad Yunizar pamit undur diri. Terima kasih. Syukron jazilan kami ucapkan kepada pemateri kita. Syukron jazilan wa syukron biqudumikum ya biqudumikun Ustazah dia, semoga kita bisa bertemu di lain waktu insyaallah. Terima kasih atas segala materinya. Semoga Allah mudahkan urusan Ustazah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya bunyi biasa ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak ya Waalaikumsalam. Ustazah. Syukran Ustazah. Jazakallah khair. Mohon Izin maaf lab ya. juga semuanya. Mungkin kalau ada salah silap kata, sama-sama belajar. Ya, sama-sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu. Terima kasih.